Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni, guru SMA Negeri 1 Mamuju. Selamat berjumpa kembali dalam materi ajar matematika wajib kelas 11. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, kita gunakan dua cara. Yang pertama, uji titik pojok atau titik ujung. Kedua, menggunakan garis selidik. Cara pertama, menggunakan uji titik ujung. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi sepeda dan skuter dengan menggunakan dua mesin. Untuk memproduksi sepeda dibutuhkan waktu 5 jam dengan menggunakan mesin pertama dan 2 jam dengan menggunakan mesin kedua. Untuk memproduksi skuter dibutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan mesin pertama dan 6 jam dengan menggunakan mesin kedua. Kapasitas maksimum mesin pertama 150 jam, sedangkan kapasitas maksimum mesin kedua 180 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari tiap satu unit sepeda adalah Rp480.000 dan satu unit skuter adalah Rp560.000. Pertanyaan, tentukan jumlah sepeda dan skuter yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Penyelesaian. Langkah pertama adalah membuat model matematika dari masalah di atas. Misalkan banyaknya sepeda dinyatakan dengan X dan banyaknya skuter dinyatakan dengan Y, seperti tabel di bawah ini. Dari tabel ini kita dapat menentukan pertama kendala-kendalanya, yaitu yang ini di bawah 5X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 150. Kemudian yang kedua, baris kedua, 2X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 180. X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0, dengan X, Y elemen bilangan cacah. Nah, di atas tadi ini ada keuntungan. Keuntungan itu yang dituliskan dalam fungsi objektif. Nama lainnya fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Persamaannya Z sama dengan 480.000X tambah 560.000Y. Langkah kedua adalah menggambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Agar lebih mudah kita menentukan titik potong, garis 5X tambah 3Y sama dengan 150 dan 2X tambah 6Y sama dengan 180 dengan sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Diperoleh grafik sebagai berikut. Ya, ini grafiknya. Caranya adalah pertama, untuk persamaan garis 5X tambah 3Y sama dengan 150, X-nya kita ganti 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 50. Kemudian yang kedua, Y-nya diganti 0. Kalau Y-nya 0, kita akan dapat dari sini X-nya 30. Jadi titik potong garis 5X tambah 3Y sama 150 adalah 0,50 dan 30,0. Coba lihat, 0,50 berarti X-nya 0, Y-nya 50. Dalam penulisan ditulis saja 50, ini juga 30. Kemudian dihubungkan, ini adalah garis lurus. Dengan cara yang sama untuk persamaan garis yang ini, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 30, kalau Y-nya 0, X-nya 90. Jadi titik potongnya adalah 0,30 dan 90,0. Ya, karena tadi dua-duanya menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah penyelesaian sebelah kiri garis ini yang berwarna
Nah, selanjutnya titik ini 15,25 ini diperoleh dengan cara eliminasi dan substitusi. Saya ulangi, ini diperoleh dengan cara eliminasi dan substitusi dari persamaan garis 5x tambah 3y sama dengan 150 dan 2x tambah 6y sama dengan 180. Nah, selanjutnya x nya lebih besar atau sama dengan 0. Sebelah kanan sumbu y ini adalah daerah x lebih besar atau sama dengan 0, maka di sebelah kirinya tidak masuk dalam daerah penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah y lebih besar atau sama dengan 0. Untuk y sama dengan 0 berada pada sumbu x, berarti kalau lebih besar di atasnya. Maka ini yang berwarna, dikasih warna ini adalah daerah penyelesaian. Nah, titik-titik ujung yang masuk dalam daerah penyelesaian, yang pertama ini 0,0, kedua 30,0, ketiga 15,25, dan keempat 0,30. Jadi hanya ada 4 titik yang akan diuji. Yang lainnya meskipun ada pada gambar ini, tapi dia bukan daerah penyelesaian, jadi tidak perlu diuji. Langkah ketiga adalah menghitung nilai fungsi objektif. Z sama dengan 480.000x tambah 560.000y. Untuk titik ujung pada tabel daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita buatkan tabel ini. Titik-titik ujung yang masuk dalam daerah penyelesaian ada 4, 0,0, 30,0, 15,25, 0,30. Sedangkan fungsi setnya ini. Nah, untuk mendapatkan yang di bawah tabel ini, substitusikan titik ini ke sini. Jadi pertama x-nya ganti 0, y-nya 0, dapat ini. Yang kedua ini x-nya diganti 30, y-nya 0. Ketiga, x-nya diganti 15, y-nya 25. Keempat, x-nya diganti 0, y-nya 30. Di dalam tabel sudah kelihatan nilai yang paling tinggi adalah Rp21.200.000. Itu artinya keuntungan atau pendapatan maksimum akan didapatkan jika dia memproduksi sepeda sebanyak 15 dan skuter sebanyak 25. Langkah terakhir adalah menafsirkan. Jadi dari tabel ini kita tafsirkan. Tafsirkan fungsi objektif. Karena nilai maksimum dicapai pada titik 15,25, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum jika memproduksi 15 unit sepeda dan 25 unit skuter. Yang kedua, metode garis selidik. Untuk menggunakan metode garis selidik, kita mengambil nilai fungsi tujuan. Z sama dengan AX tambah BY. Z-nya diganti dengan K. Ya, K ini adalah sembarang bilangan yang dimasukkan dalam persamaan yang memenuhi ini, kemudian dibuat garis yang sejajar. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwa garis selidik AX tambah BY sama dengan K, di mana K elemen bilangan real, merupakan himpunan garis-garis yang sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Sekarang perhatikan contoh berikut. Sebuah perusahaan memproduksi dua model kapal pesiar. Model pertama membutuhkan waktu 30 jam untuk memotong dan merakit serta 40 jam untuk menyelesaikannya. Model kedua membutuhkan 45 jam untuk memotong dan merakit serta 30 jam untuk menyelesaikannya.
Waktu yang tersedia 360 jam untuk memotong dan merakit, serta 300 jam untuk menyelesaikannya. Keuntungan bersih untuk setiap unit model pertama sebesar Rp4.500.000 dan model kedua sebesar Rp6.000.000. Tentukan banyaknya kapal pesiar model pertama dan model kedua yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimum. Penyelesaian dari masalah, kita membuatkan tabel supaya lebih mudah dipahami. Dari masalah tadi kita dapat menyimpulkan: 1. Memotong dan merakit. 2. Menyelesaikan. Yang ketiga, keuntungan bersih. Untuk model pertama, memotong dan merakit dibutuhkan waktu 30 jam. Ya, X ini pemisalan dari model pertama, Y model kedua. Waktu yang tersedia ini sehingga nanti dibuat pertidaksamaan. Pertidaksamaan inilah yang disebut dengan kendala-kendala. Dari sini kita akan membuat kendalanya. 30X tambah 45Y lebih kecil atau sama dengan 360. 40X tambah 30Y lebih kecil atau sama dengan 300. X-nya lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Dengan XY elemen bilangan caca. Kemudian fungsi objektifnya adalah set sama dengan 4.500.000X tambah 6.000Y. Langkah berikutnya adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian. Titik potong garis 30X tambah 45Y sama dengan 360 dan 40X tambah 30Y sama dengan 300. Seperti model ini tabelnya. Nah, dari sini kita akan dapatkan titik potong untuk garis 30X tambah 45Y sama dengan 360 adalah 0,8 dan 12,0. Lihat di gambar 0,8 ini di sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 8. 12,0 dihubungkan. Karena tandanya lebih kecil, dia sebelah kirinya. Nah, kemudian garis yang ini, kalau X-nya 0 didapat Y 10, kalau Y-nya 0 didapat X-nya 7,5. Nah, ini 0,10 dan 7,5. Ya, dibuat seperti ini. Inilah contoh garis-garis selidik. Ya. Tetapi untuk garis selidik di sini ada catatan yang perlu kamu pahami. Yang pertama, jika garis selidik terletak paling jauh dari titik 0,0, ya. Jadi garis selidiknya jauh dari titik ini, berarti di situ dia akan mendapatkan nilai maksimum. Kalau yang terdekat, dia akan mendapatkan nilai minimum. Jadi sebenarnya ini bisa digabungkan antara garis selidik dengan uji titik. Kalau maksimum yang jauh, minimum jauh, tinggal uji titik. Ya, selanjutnya fungsi set ini set diganti dengan K. K adalah bilangan real. Misalkan K diambil 18 juta, maka fungsi set menjadi, ini setnya sudah diganti 18 juta. Ya, sehingga supaya mudah disederhanakan dapat seperti ini. Ya, garis yang sejajar dengan 45X tambah 60Y sama dengan 180 dan terletak paling jauh dari titik 0,0 adalah garis yang melalui titik 3,6. Dengan demikian, titik 3,6 merupakan titik optimum, yaitu nilai maksimumnya, dengan mengganti X-nya 3, Y-nya 6.
kita akan mendapat nilai set sama dengan Rp49.500.000. Jadi perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp49.500.000 jika memproduksi 3 unit kapal pesiar model A dan 6 unit kapal pesiar model B. Ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi linier dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian suatu masalah program linier adalah sebagai berikut. Pertama, membuat model matematikanya. Kedua, menggambar grafik, yaitu garis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C pada bidang kartesius. Yang ketiga, mengambil sembarang titik uji yang terletak di luar garis AX tambah BY sama dengan C dan mensubstitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Keempat, apabila titik uji menyebabkan pertidaksamaan bernilai benar, maka bagian belahan bidang yang memuat titik uji adalah daerah himpunan penyelesaiannya, atau sebaliknya, kalau dia bernilai salah, berarti bukan daerah penyelesaian. Yang kelima, menentukan interseksi atau irisan dari berbagai grafik penyelesaian untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ketiga, untuk menentukan nilai optimum, fungsi objektifnya dalam bentuk set sama dengan AX tambah BY. Biasa juga set ini diganti dengan fungsi F dalam kurung X, Y. Kita menggunakan dua cara. Yang pertama, uji titik ujung. Yang kedua, menggunakan garis selidik. Selanjutnya, kita akan berlatih mengerjakan soal. Sebagai latihan, di sini kita siapkan soal sebanyak 5 nomor. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.